Loh, kok nggak hilang? Aduh, sakit. Kok perih banget ya? Waktunya sudah habis, Sekar. Kamu gagal bawa tumbal manusia. Janjinya nyawamu sendiri. Enggak, jangan sekarang, Mbak. Tolong, aku masih mau cantik. Keramat macam apa ini? Mukaku hancur. Cantik itu luka, Sekar. Sekarang rasakan lukanya. Pagi Ramzi, wah rajin sekali ya menjangolnya. Pagi Sekar, mau kemana pagi-pagi gini? Mau nganter makanan ke rumah Bok Sumi? Oh alah, rajin sekali kamu. Ngomong-ngomong, kamu setiap hari semakin cantik aja. Ah, kamu bisa aja. Ini masih pagi, udah gombal aja. Anin, Mas nggak ada maksud. Iya tahu. Nih makan. Aku udah jauh-jauh ke sini. Kamu malah godain cewek lain. Jangan marah, Anin. Kamu tenang aja. Saya ini nggak suka sama suami orang. Saya duluan ya. Anin, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Dada aku rasanya sesak. Kenapa dadaku jadi sakit gini setiap lihat Sekar? Dan apa tadi? Ada asap hitam keluar dari tubuh Sekar. Kita pulang aja ya. Ayo, kamu pasti kecapean. Kamu kenapa berhenti? Kamu masih curiga? Iya, aku masih bingung. Kenapa bisa dada aku sakit kalau lihat muka dia? Emangnya kamu nggak pernah lihat? Aku kan jarang ketemu dia. Tapi mungkin iya, banyak orang yang kayak gitu juga. Kita kenapa ngumpet? Kamu jangan berisik. Tutup mata kamu. Hah? Apa itu? Lihat diri kamu sekarang, Sekar. Gak ada lagi yang berani ngatain kamu. Sekar dekil. Sekarang semua cowok di desa ini kayak anjing kelaparan tiap lihat kamu lewat. Cantik kan? Aku udah kasih apa yang kamu mau. Iya, aku tahu. Tapi kenapa tiap malam aku ngerasa dingin banget ya? Badan aku kayak digerogoti dari dalam. Itu harganya, Sekar. Semua akan berakhir kalau kamu menentang. Jangan balikin aku kayak dulu. Aku bakal kasih apa aja asal mereka tetap mandang aku kayak ratu. Pintar, lakukan sesuai dengan kesepakatan. Aku nggak mau dihina terus. Aku mau orang-orang puji aku. Loh, Tak, kok lemes amat? Belum sarapan apa gimana? Gak tahu Ninin, dari tadi subuh badan aku rasanya kayak habis digebukin orang sekampung. Sendi-sendi aku linu semua. Sakit tipes kali, ke puskesmas Ki? Bukan, ini aneh. Ini karena aku ngeliat Sekar pas kita sembunyi semalam. Kamu serius? Aku kan udah bilang tutup mata, jangan lihat dia. Ya aku penasaran aja, dan ternyata sekarang aku malah kayak gini. Kalau dia lewat lagi, mending buang muka aja daripada kita yang jadi tumbal kecantikan dia. Serem tahu. Kayaknya kita harus lapor Pak RT deh. Bisa aja kan dia punya solusi. Iya, aku setuju. Boh, jujur aja, kampung kita udah nggak enak suasananya. Makin banyak ibu-ibu yang sakit nggak jelas. Sementara si Sekar makin hari makin, ya Mbak tahu sendirilah. Iya Mbah, saya mah takut kalau dia pakai yang aneh-aneh. Masa semalam saya lihat dia jalan ke arah hutan sendirian pas tengah malam, mana nggak pakai sendal lagi. Sesuatu yang dapatnya instan, hilangnya juga bakal instan. Sekar itu lagi minjem topeng. Masalahnya yang minjemin itu bukan Gusti Allah, tapi penghuni hutan larang. Maksud Mbah, dia beneran pakai susuk? Bukan sembarang susuk, itu susuk nyawa. Tiap kali orang mandang dia dan ngerasa kagum, di situ ada energi yang kesedot. Makin cantik dia kelihatan, makin banyak tetangga yang bakal tumbang. Sekar itu cuma wadah, aslinya mah dia udah kosong di dalam. Terus gimana Mbah? Apa nggak bisa dihentiin? Susah, perjanjiannya udah masuk ke darah. Kalau dia telat kasih makan, ya dia sendiri yang bakal dimakan sama majikannya. Kalian mending jaga jarak dulu, jangan sering-sering tatap muka.
Mbah, ini aku datang. Tolong jangan ganggu aku lagi ya. Seminggu ini aja aku udah bawain yang kamu mau. Satu nyawa ayam gak cukup buat bayar muka secantik itu Sekar. Tapi aku gak punya apa-apa lagi. Semua uangku sudah habis buat beli sesajen tiap minggu. Tolonglah, lihat ini. Mukaku udah mulai gatal lagi. Jangan sampai orang bisa lihat asliku. Mereka udah mulai curiga. Aku bisa nyium bau ketakutan mereka. Itu enak banget. Jangan sakiti mereka lagi. Aku cuma mau cantik, bukan mau jadi pembunuh. Kamu udah terlanjur nyebur Sekar. Kalau ayam ini kurang, minggu depan aku bakal ambil nyawa orang yang paling sering liatin kamu. Pilih tetangga kamu yang mati atau muka kamu yang aku hancurin sekarang. Ambil aja ayamnya, tolong. Jaga mukaku tetap halus, tolong. Loh, kok nggak hilang? Aduh, sakit. Kok perih banget ya? Waktunya sudah habis Sekar. Kamu gagal bawa tumbal manusia. Janjinya nyawamu sendiri. Enggak, jangan sekarang, Mbak. Tolong, aku masih mau cantik. Keramat macam apa ini? Mukaku hancur. Cantik itu luka Sekar. Sekarang rasakan lukanya. Panas, tolong. Siapa aja di luar? Tolong aku. Muka aku meleleh. Tolong. Dengar nggak? Itu suara si Sekar. Kayak orang lagi digorok. Ayo cepet, kita dobrak aja pintunya. Takutnya ada apa-apa atau ada orang jahat masuk. Jangan, Pak. Lihat itu di jendela kamarnya. Ada bayangan hitam gede banget. Tangannya panjang-panjang kayak mau nyekek Sekar. Astagfirullah, itu bau apa ya? Bau bangkai campur belerang. Bau banget. Tuh kan, bener kata Mbah Kromo. Ini pasti urusan setan. Sekar lagi kena batunya. Cepet, panggil Mbak Kromo ke sini. Kita nggak bisa masuk sembarangan. Kalau urusannya kayak begini, tapi pintunya harus didobrak. Kasihan dia teriak-teriak terus. Sekar, buka pintunya. Istighfar. Sampun Sekar, berhenti teriak. Kamu lagi dapat upah dari apa yang kamu tanam sendiri. Mbak, tolong, ini sakit banget. Muka aku kenapa jadi kayak gini? Aku nggak mau mati dalam keadaan jelek, Mbak. Kamu masih mikirin muka? Kamu lihat di belakangmu, majikan kamu udah nungguin mau bawa nyawa kamu. Jangan ikut campur tua bangka. Perempuan ini udah tanda tangan pakai darahnya. Dia milikku. Dia emang hilap, tapi dia tetap warga desa ini. Kamu balik ke hutan sekarang, atau aku bakar kamu pakai doa. Mbak, dicabut. Kayak ada paku yang ditarik dari dalam pipi aku. Sakit banget, Mbak. Tolong. Tahan Sekar, kamu harus kuat. Kalau mau hidup, jangan nyerah sama rasa sakitnya. Udah beres, Bah. Setannya udah pergi. Udah, setannya udah pergi. Tapi dia nggak pergi dengan tangan kosong. Dia bawa semua kecantikan yang pernah dia kasih ke Sekar. Ya Tuhan, itu beneran Sekar. Mbah, kok mukanya jadi hancur gitu? Keriputnya lebih parah dari nenek-nenek. Air, minta air. Mbak, kok muka aku kasar banget? Kok perih? Syukuri aja, kamu masih napas Sekar. Susuk itu udah nyatu sama daging kamu. Pas dicabut paksa, ya daging kamu ikut rusak. Ini peringatan buat kamu. Kecantikan itu harusnya dari hati, bukan hasil nego sama iblis. Enggak, mending aku mati daripada punya muka kayak gini. Semua orang bakal ngetawain aku lagi. Mbak, balikin muka aku yang dulu. Gak bisa, pelajaran buat kamu. Memang mahal harganya. Sekarang mending kamu tobat. Jangan lakuin itu lagi ya. Yang kamu lakukan bukan cuma mencelakai diri kamu sendiri, tapi juga orang lain. Tuh, lihat, tiap sore kerjaannya cuma duduk bengong gitu, kayak patung. Iya merinding aku. Mana baunya masih suka kecium kalau angin lewat. Bau-bau amis kayak daging busuk gitu.
Mbak, punya cermin nggak? Cermin aku pecah semua. Nggak ada, Sekar. Aku nggak bawa. Ayo nih, cepet jalannya. Aku cuma mau lihat. Apa seserem itu sampai kalian lari? Dulu kalian puji-puji aku. Kalian bilang aku kayak bidadari. Itu kan dulu pas kamu masih pakai setan. Sekarang mah kita takut ketularan sialnya kamu. Sial katanya. Mereka nggak tahu rasanya tiap malam ada yang bisikin di telinga aku. Minta kulitnya dikembalikan. Dingin banget ya. Di dalam sini gelap. Tolong keluar dari badan aku. Aku udah kasih nyawa ayam. Aku udah kasih muka aku. Mau kamu apa lagi? Aku suka di sini. Kulit kamu yang rusak itu rasanya hangat. Buat aku sembunyi. Kita bakal selamanya di sini, Sekar, sampai kamu dapetin muka baru itu buat aku. Siapa? Siapa yang mau kamu tukar sama aku? Siapa yang mau jadi cantik? Kamu yang cantik kan? Sini lihat cerminnya, lebih dekat lagi.